Baik, selamat pagi. Berikut akan saya jelaskan materi hari ini, yaitu kita akan menulis bagian isi ya. Jadi bagian isi penulisan karya ilmiah. Kemarin kalian sudah menulis bagian pendahuluan ya. Jadi nanti kan kita akan membuat esai ya. Jadi bagian esai itu dimulai dari bagian pendahuluan. Kemudian menuju ke bagian isi, itu apa saja yang perlu kalian tulis. Yang pertama, di sini ada bagian sebelum ke bagian isi, di bagian setelah pendahuluan itu ada metode penulisan ya. Jadi metode penulisan artikel ilmiah ini biasanya secara umum ditulis seperti ini. Yaitu biasanya penulisan ini merupakan hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh tim penulis berupa artikel jurnal, artikel populer atau berita, dan juga kejadian atau fakta di masyarakat. Ya, jadi ini nanti tergantung penelitian yang kalian atau penelitian yang kalian lakukan ya. Jadi penulis juga misalnya melakukan wawancara ya. Kalau tidak ya tidak usah ditulis. Kepada ahli dan juga mungkin masyarakat setempat. Jadi di sini metode itu adalah menggambarkan bagaimana proses menjaring data dan proses menulis penulisan tersebut ya. Jadi metode itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan data dan kajian-kajian. Bisa juga merupakan kajian pustaka dan pemikiran sistematis, sehingga penulis bisa menarikkan sebuah kesimpulan. Nah, kemudian di bagian isi, ya, ini kita sudah masuk ke bagian isi, apa aja yang harus berada dalam isi esai ya. Jadi kita akan menulis esai. Yang pertama itu adalah karakteristiknya harus menyampaikan secara rinci ya. Apa yang harus dilakukan secara rinci yaitu merupakan jawaban-jawaban atau solusi-solusi dari permasalahan yang diangkat ya. Nanti akan kita lihat contoh dari penulisan pembahasan. Kemudian menyampaikan data ya, ada berupa angka mungkin atau gambar atau juga data sekunder baik merupakan hasil wawancara ataupun hasil yang lain itu disampaikan ya. Jadi di bagian isi ini sudah ada data-data ya, baik merupakan angka-angka, grafik atau gambar-gambar ya. Yang merupakan itu adalah data-data dari penelitian. Kemudian yang ketiga menyampaikan alasan pendukung ya. Jadi setelah kita menyampaikan data, kita menyampaikan apa sih yang menjadi pendukung dari data tersebut ya, dan merupakan referensi dan mencari referensi apa yang berhubungan dengan data kita tadi. Misalnya data yang saya tulis di sini, di sini ya, nanti ada artikel yang berjudul ini pemanfaatan tanaman obat oleh masyarakat Sukabumi ya. Di sini dia menampilkan data yaitu gambar, ini tadi gambar peta sebaran mahasiswa ya, yang menjadi subjek dari penelitian ini. Kemudian ada juga gambar grafik jumlah spesies tumbuhan obat dari masing-masing famili ya. Jadi bukan ditulis nama-namanya saja, tetapi untuk menarik penampilan atau penulisan dibuat seperti grafik ya, dibuat grafik sehingga terlihat mana sih yang paling tinggi jumlah spesies tumbuhan obatnya ya kan. Dari sini kan sudah lebih mudah dilihat daripada hanya berupa angka. Kemudian itu tadi untuk menyampaikan data. Kemudian bagaimana cara menyampaikan pembahasan atau alasan mendukung. Nah, ini yang penting. Jadi di artikel ilmiah ini secara rinci itu harus ada kajian. Nah, ini yang minggu lalu ya saya tuliskan lagi. Jadi cara mencari solusi itu kalau tidak tahu kita juga bisa mencari dari referensi ya. Jadi sebenarnya sebelum menulis itu kalian harus tahu permasalahan dan solusinya ya. Masalahnya apa, kira-kira solusinya seperti ini apa tidak gitu ya. Nggak apa-apa sambil belajar kalian buat aja, nanti kita akan perbaiki atau mungkin tambahkan yang kurang-kurang. Penyampaiannya seperti apa? Contohnya di sini ada jurnal yang tadi ya. Itu disampaikan dengan narasi atau naratif
Naratif itu apa? Yaitu menjelaskan fakta atau cerita secara runtut. Yang bagian yang saya beri kuning ini merupakan bagian paragraf yang diceritakan secara naratif, ya. Misalnya, kolaborasi peneliti merupakan kerjasama antara beberapa pihak untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam riset ini dilakukan kolaborasi peneliti melibatkan dosen dan mahasiswa. Nah, di sini itu ditulis kenapa seperti ini, karena memang penelitiannya dilakukan seperti ini. Jadi, di hasil dan pembahasan ini bisa menceritakan bagaimana langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh penelitian tersebut. Riset ini melibatkan 47 orang observer dan 47 orang informan yang tersebar di kota dan kabupaten Sukabumi dengan hasil 65 spesies yang dapat diidentifikasi. Jadi di sini jelas dari hasil yaitu 65 spesies itu didapat dari mana? Dari kegiatan wawancara atau juga observer di sini ya. Wawancara 47 orang observer dalam mewawancara 47 orang informan. Jadi ini penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk mewawancarai informan, gitu ya. Nah, ini merupakan fakta-fakta yang disampaikan secara naratif, sama seperti yang sebelahnya juga. Kemudian juga ini ada hasilnya adalah bahwa menunjukkan keberagaman tanaman yang berbeda-beda di setiap daerah itu terdiri dari di Sukabumi itu ternyata terdiri dari 47 kecamatan yang bertindak sebagai observer di 15 kecamatan dan lebih jelasnya ada di gambar 1 ya. Jadi dijelaskan secara naratif lengkap. Jadi kalau misalnya kita peneliti menulis seperti ini itu jelas, yang membaca tahu oh ternyata memang datanya itu dilaksanakan atau proses pengambilan data itu dilaksanakan seperti ini. Nah, bagaimana kalau bukan penelitian secara langsung? Ini kan paragraf artikel penelitian. Paragrafnya bisa kita buat yaitu dengan merupakan hasil dari kajian pustaka ya. Jadi misalnya menurut pendapat ini atau merupakan skema pemikiran kita. Gitu. Ya. Jadi hasil-hasil tadi itu disampaikan secara berurutan sesuai dengan cara kerja pada metode ya. Jadi di metode tadi sebenarnya lebih rinci lagi nanti ada misalnya kerangka berpikir ya, kerangka berpikir. Nah, dari kerangka berpikir itu kalian bisa tahu bagaimana memaparkannya. Yang mana sih bagian yang harus disampaikan terlebih dahulu sampai menuju pada sebuah kesimpulan. Jadi seperti itu ya. Dan hasil yang dipaparkan harus sesuai dengan data ya. Jadi tidak boleh loh ini dapat dari mana kok tidak ada yang ditampilkan. Jadi penampilan data itu harus dijelaskan. Jadi ada data atau grafik atau gambar kemudian dinarasikan lagi atau diceritakan lagi, bukan gambar sendiri berdiri ya, tidak ada penjelasan. Maka kalau seperti itu akan membuat bingung ya. Maksud dari data ini apa gitu ya. Maka harus ada deskripsi atau narasi. Kemudian gambar atau foto harus dibuat dalam resolusi yang cukup jelas atau terbaca ya. Nanti kalian cari saja data-data ini sesuai dengan topik penulisan kalian ya. Semoga bisa dibuat dengan jelas dan rapi ya. Ini sudah. Nah, sekarang bagian pembahasan ya. Jadi pembahasan itu apa? Pembahasan ini adalah kajian dari rumusan atau tujuan ya. Di bagian pendahuluan kan ada tujuan. Nah, kalau artikel ini tadi tujuannya adalah untuk mencari atau mengetahui keanekaragaman tanaman obat ya. Hasilnya tadi kan adalah tanaman salah satu jenis tanaman ya. Nah, ternyata yang dibahas itu yang paling tinggi, misalnya tanaman dari suku atau famili Asteraceae ya. Dari Asteraceae ini merupakan famili yang paling banyak ditemukan. Nah, kenapa kok famili ini paling banyak ditemukan? Ini kalian bahas. Ya, harus tahu. Misalnya dengan membaca dari artikel milik Wegira et al. Tahun 2012 menyatakan memang famili Asteraceae ini dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional ya. Dan memang famili Asteraceae memiliki komponen senyawa bioaktif seperti sequesterpen dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Asteraceae itu dibahas kenapa merupakan tanaman yang paling banyak ditemukan sebagai tanaman obat. Kemudian dalam menyampaikan pembahasan itu harus dilakukan secara komprehensif. Maksudnya apa? Yaitu lengkap ya dan pembahasannya itu rinci ya.
rinci dan lengkap. Seperti tadi misalnya pembahasannya ada data-data tadi ya. Terus kenapa kok jawabannya ternyata paling banyak ada data famili Asteraceae? Nah, ternyata ada penelitian sebelumnya yang menyatakan kalau memang famili Asteraceae ini banyak ditemukan karena mungkin ada yang ditanam ya, dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tanaman ini memang banyak digunakan sebagai tanaman obat. Nah, kemudian lengkap selain Asteraceae juga ada famili Zingiberaceae dan Euphorbiaceae. Nah, famili ini ternyata juga banyak mengandung kandungan senyawa obat ya. Nah, di sini dibahas secara lengkap. Jadi Asteraceae dibahas dan juga Zingiberaceae dan Euphorbiaceae. Bagaimana dengan famili tanaman yang lain yang mungkin nanti akan dibahas secara menyeluruh. Jadi yang dibahas ini yang Asteraceae ya, kelihatan kan yang tinggi, kemudian Zingiberaceae dan Euphorbiaceae ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 minimal yang paling tinggi, yang tertinggi ini dibahas ya. Jadi data dan pembahasan itu harus saling melengkapi. Udah jelas ya. Nah, bagaimana kita mengetahui kualitas yang baik? Yaitu yang pertama, mulai dari judul lagi ya. Jadi judul itu harus menggambarkan keterkaitan antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hasil, dan kesimpulannya. Jadi kalau sebenarnya kemarin kalian buat latar belakang, sebenarnya kalian tuh sudah tahu kesimpulannya atau pembahasannya seperti apa. Nah, bagaimana Bu kalau ternyata belum tahu? Tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki lagi ya. Jadi latar belakang itu masih bisa diperbaiki sesuai dengan tujuan. Yang penting tujuannya jangan berubah. Kalau tujuan atau rumusannya berubah, nanti tidak bisa atau mungkin berbeda ya hasilnya. Nah, jadi sesuai latar belakang nanti disesuaikan lagi juga dengan hasil ya dan kesimpulan. Jadi memang di latar belakang itu sudah tahu jawaban sementara apa yang berisi apa yang ada dalam artikel tersebut. Kemudian jangan lupa ada bagian abstrak ya. Jadi di bagian setelah judul itu ada abstrak ya, jelas memuat secara ringkas latar belakang, rumusan, tujuan, hasil sampai kesimpulan dan ada kata kunci. Kemudian di bagian pendahuluan, jadi hari ini nanti kita akan menilai pendahuluan yang sudah kalian buat ya. Nanti bisa kalian lihat di Google Drive, akan saya share. Jadi pendahuluan itu yang baik seperti apa? Yang pertama itu harus memberikan tentang pentingnya informasi dari latar belakang atau topik yang ditulis. Jelas ya. Jadi kenapa sih kok kalian menulis itu tuh harus jelas. Bukan lagi berisi teori, bukan lagi berisi fakta-fakta, tetapi mengapa atau pendapat ya. Pendapat tentang pentingnya informasi tersebut ya. Jadi di sini lebih banyak menggunakan paragraf apa? Paragraf persuasif. Dan jangan lupa ada unsur kebaruan ya. Jadi kalau bisa memang nilai dari tulisan kalian itu idenya itu baru ya. Jadi nanti saya lihat kalau keterbaruan ini mungkin perlu saya aja yang menilai. Kemudian kalau dari tujuan dan manfaatnya juga harus terdeskripsi dengan jelas. Tujuannya apa sih dari latar belakang ini? Jadi pembaca itu dengan mudah bisa menemukan tujuan dari penulisan tersebut. Kemudian bagian metode sudah ya, metode ditulis secara runtut, benar, dan dapat menyajikan apa yang akan diinginkan dalam tujuan tadi. Kemudian bagian hasil ya. Nah, bagian hasil ini nanti tadi seperti yang saya jelaskan sama ya, harus rinci, komprehensif ya, dan memiliki manfaat dan kebaruan bagi perkembangan iptek. Ya, jadi hasil ini nanti untuk perkembangan iptek itu apa ya? Bukan hanya membaca data, tapi itu ada manfaat lebih jauh ya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk cara umum dalam pembahasan itu tadi dengan menggunakan perbandingan informasi ya. Misalnya data yang dilakukan peneliti seperti ini, nah data yang dari peneliti lain bagaimana? Nah, itu menggunakan apa? Paragraf komparatif ya atau pembanding. Kemudian bagian kesimpulan itu harus dapat menjawab apa yang ditulis dalam tujuan ya. Jadi tujuan tadi apa, maka kesimpulan itu nggak harus menjelaskan lagi, tapi kesimpulan itu hanya memfokuskan apa sih kesimpulan atau poin-poin yang penting dalam penulisan tersebut ya. Jadi kalian belajar setelah membuat kesimpulan. Nah, kemudian jangan lupa ada daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka itu adalah sumber informasi yang digunakan ya, harus ditulis dengan benar ya.
Ini kan harus bisa menulis dengan benar, belajar lagi ya. Sesuai dengan kaidah penulisan yang ada. Jadi ada beberapa style atau gaya penulisan daftar pustaka. Ada APA style, Harvard style, mungkin ada Vancouver, dan lain sebagainya. Kemudian semua yang disitasi atau dirujuk itu harus ada dalam daftar pustaka. Begitu juga yang ada di daftar pustaka harus ada di dalam rujukan artikel atau disitasi ya. Ini untuk penilaian secara umum. Untuk hari ini kita hanya menilai bagian pendahuluan yang sudah kalian buat. Yang belum membuat ya tidak bisa dinilai ya. Jadi tidak dapat nilai. Nah, bagaimana cara menilainya? Yaitu dengan mahasiswa menilai tugas mahasiswa yang ada di nomor absen setelahnya, jadi di bawahnya. Misalnya nomor absen 1, itu menilai tugas mahasiswa nomor absen 2. Nanti saya bagikan ya di absennya. Bagaimana cara menskornya? Nah, ya, nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah aspek-aspek yang akan kalian nilai. Setiap aspek maksimal nilainya 20. Ya, kalau totalnya semua berarti 100. Ya, poin nomor 1 itu tentang penulisan paragraf. Apakah sudah baik dari umum ke khusus dan apakah sudah tidak ada paragraf yang kurang baik. Nah, ini kalian coba menilai ya, sama-sama menilai gimana sih paragraf yang baik ya. Nggak apa-apa. Kemudian isi yang kedua, isi latar belakangnya itu sudah jelas, runut dan mudah dimengerti pembaca, misalnya. Ya. Yang ketiga, rujukannya sudah digunakan dengan baik, mendukung latar belakang ya. Jadi yang nomor 3 ini bisa nggak kalian melakukan rujukan ya. Yang keempat, rumusan masalahnya sudah tertulis dengan jelas ya. Sudah tertulis apa belum ya? Kalau misalnya nggak ada ya kasih nilai rendah ya. Jadi ini untuk menilai. Yang kelima ini yang penulisan ya, penulisan ketikan. Apakah kalimatnya, hurufnya, tanda bacanya sudah benar. Untuk format penulisan atau format margin penulisan belum saya beri penilaian karena belum saya beri format, nggak apa-apa. Jadi dari 5 aspek tadi kalian skor totalnya berapa, itu adalah nilai kalian ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi semua.